Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Septiani Harahap dengan NIM 19051100. Di sini saya akan menjawab UAS hukum jaminan yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman SH.MH. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisah vertikal dan asas pemisah horizontal di dalam UU PA? Asas pelekat vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat pada sebagai satu kesatuan tertancap menjadi satu. Asas pemisah horizontal adalah asas memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUA Perdata? Jelaskan dengan contoh. Hak privilege dapat Anda lihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkat lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Soal ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan perjanjian pinjam uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan, disertai dengan masing-masing contohnya. Perjanjian pinjam uang adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Contohnya, perusahaan tempat Anda bekerja, pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK, atau lembaga pembiayaan yang terpercaya. Umumnya, perusahaan maupun lembaga tersebut akan menyodorkan Anda surat perjanjian pinjaman uang untuk Anda tanda tangani. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang, yakni perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Contohnya, seseorang pinjam uang dengan jaminan menggadaikan surat tanah. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang tidak bergerak atau bergerak yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik tersebut. Contohnya, penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Apabila seorang memberi motor secara kredit, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Dengan demikian, motor tersebut menjadi milik pemberi kredit walaupun registrasi hak miliknya, dalam hal ini BPKB, diatasnamakan si pembeli. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Soal keempat, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perseorangan. Bank garansi adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Sedangkan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orangnya tidak memenuhinya. Ini macam-macam bank garansi. Bank garansi pertama yaitu bank garansi untuk pita cukai tembakau. Bank garansi ini ditujukan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau. Yang kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini diberikan kepada bauher atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut. Selanjutnya adalah bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini ditujukan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong di mana bauher sendiri adalah pihak yang berasal dari luar negeri. Bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri adalah agar pemilik barang bisa meminta penangguhan pembayaran barang bea masuk. Yang terakhir adalah bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi ini diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bauher berlangsung sesuai kesepakatan.
Soal kelima, apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Jelaskan dengan contoh. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Proses terjadinya resi gudang adalah: pertama, setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang. Yang kedua, pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Soal ke-6, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Rumusan masalah dari paper yang saya buat adalah perlindungan bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia. Di sini kesimpulannya adalah, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian fidusia ialah masih banyaknya ditemukan dalam praktik dunia usaha benda jaminan fidusia yang dibuat secara dengan akta notaris yang tidak terus-menerus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, atau hanya dibuat berdasarkan akta di bawah tangan, sehingga akibatnya eksekutorial dari akta tersebut hilang dan kreditur tidak mendapatkan hak preferensinya. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia, maka asas probabilitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutang dari debitur. Selanjutnya, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia merupakan suatu perjanjian keperdataan biasa dengan perlindungan hukum. Perjanjian secara umum itu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan secara khusus serta tidak ada perlindungan atau hak-hak khusus yang dicantumkan atau memiliki hak preferensi atau hak mendahulunya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Perlindungan hukum ini, jika ditarik secara umum, terdapat dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Hukum Jaminan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahmat SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Jaminan. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.